Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kondisi lingkungan Kota Cikarang. Perkenalkan, saya Rania sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Alda Novaninda yang akan membahas tentang latar belakang Kota Cikarang. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Difata Syaulia dan Aulia Dwi Anggrani akan membahas tentang permasalahan di Kota Cikarang. Dan terakhir ada rekan saya atas nama Asyifa Paramita yang akan membahas tentang penyelesaian masalah di kota tersebut. Baik, yang pertama, eh, Cikarang berkembang dan dikenal sebagai kawasan industri karena kegiatan industri merupakan kegiatan yang paling menonjol di kawasan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari begitu banyaknya area industri yang tersebar, mulai dari Cikarang Barat hingga ke Cikarang Selatan. Eh, Selanjutnya kita ke permasalahan yang ada di Kota Cikarang. Tadi kan kita udah tahu tuh Cikarang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, di mana industri ini bawa banyak manfaat kayak peningkatan aktivitas ekonomi dan keuntungan melalui jalur perdagangan internasional. Tapi di samping itu juga industri ini nimbulin beberapa permasalahan lingkungan. Kayak yang pertama itu pencemaran udara. Aktivitas industri seperti peleburan logam, pembakaran hasil fosil, dan emisi kendaraan bermotor menjadi sumber utama pencemaran udara di Cikarang. Yang kedua, studi oleh mahasiswa Pelita Bangsa, di mana menunjukkan sebagian besar air di Cikarang bersifat asam akibat limbah industri dan domestik yang mengandung senyawa asam. Terus gas hasil pembakaran bahan bakar kendaraan juga memperparah kondisi airnya, di mana akibatnya masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lanjutan permasalahannya yaitu pelanggaran pencemaran lingkungan oleh dari PT KHSA di Cikarang Barat. Karena pelanggaran itu antara lain, satu, belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. Membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke badan air. Lalu belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Seterusnya menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B32 strip 4 di area terbuka di halaman perusahaan. 5. Belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknisi. Yang keenam, belum memiliki kita nggak kelihatan memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3. Selanjutnya ada penyelesaian masalah. Nah, untuk permasalahan PT KSA, PLT, Dinas Lingkungan Hidup, Eman Suherman mengatakan pihaknya sudah memberikan arahan kepada PT Kimu Sukses Abadi KSA dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tersebut. Nah, sebaiknya PT KSA ini membuat tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis. Nah, menurut kami, limbah B3 yang sangat berbahaya jika dibiarkan saja itu bisa menyebabkan dampak yang buruk. Sebab itu, perlu mengolahnya agar tidak berbahaya bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah metode pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi, serta metode pembuangan limbah B3 yang terdiri dari sumber dalam atau sumber injeksi, kolam penyimpanan, dan landfill. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah Cikarang dikenal sebagai kawasan industri yang berkembang pesat, menghadapi berbagai permasalahan lingkungan akibat aktivitas industrinya. Pencemaran udara dari peleburan logam, pembakaran bahan bakar fosil, dan emisi kendaraan bermotor merupakan isu utama.
Selain itu, krisis air bersih terjadi karena air tanah yang menjadi asam akibat limbah industri dan domestik. PT KSA di Cikarang Barat teridentifikasi melanggar beberapa peraturan lingkungan, seperti tidak memiliki dokumen lingkungan, membuang air limbah sembarangan, dan menyimpan limbah B3 secara tidak sesuai. Untuk mengatasi pencemaran ini, disarankan pengolahan limbah B3 menggunakan metode fisika, kimia, biologi, serta metode pembuangan yang tepat seperti sumur dalam, kolam penyimpanan, dan landfill. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.